Melanjutkan kisah keris Yai Seton Kober untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam budaya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Ketika berada di depan pintu gerbang yang dijaga dua orang prajurit Wirobrojo, keduanya turun dari kudanya dan setelah Wasis berbicara sebentar dengan prajurit penjaga pintu gerbang, maka keduanya pun lalu masuk ke halaman, menambatkan kudanya di sebelah seekor kuda berwarna hitam yang sudah tertambat lebih dulu pada tonggak di dekat dinding keraton. "Gagak rimang," desis Karebet ketika melihat seekor kuda hitam yang gagah di sebelahnya. Setelah menambatkan kudanya, maka keduanya pun berjalan menuju penjagaan ruang dalam. "Kau Karebet," kata seorang prajurit Wirotamtomo yang sedang berjaga di ruang dalam. "Ya, kau Wiro, kau berjaga di sini?" tanya Karebet. "Ya, Kanjeng Sultan saat ini sedang menerima Raden Penangsang di dalam ruangan," kata Wiro. "Ya, aku akan menunggu di sini," kata Wasis. Lalu mereka pun duduk tidak jauh dari prajurit Wirotamtomo. Tidak berapa lama keluarlah dari dalam ruangan seorang laki-laki bertubuh sedang, berkumis melintang, berpandangan tajam. Arya Penangsang, calon adipati Jipang yang hampir bersamaan dengan Karebet, telah dipanggil menghadap Kanjeng Sultan Trenggono di Demak. Ketika Karebet melihat Penangsang berjalan melintas di depannya, maka ia pun mengangguk hormat, menundukkan kepalanya dan sedikit membungkukkan badannya. Penangsang yang melihat Karebet menghormat padanya, membalas dengan menganggukkan kepalanya. Setelah itu ia pun berjalan menuju ke tempat tambatan kuda hitamnya, Gagak Rimang. Prajurit Wirotamtomo yang bernama Wiro kemudian berjalan menuju ruangan dalam, dan saat kemudian ia pun keluar ruangan lalu menuju ke tempat Karebet. "Silakan, menghadap Kanjeng Sultan sekarang," kata Wiro. "Ya," kata Karebet. Kemudian ia pun berjalan menuju ruangan dalam. Sampai di depan pintu, Karebet berdiri bersikap ngapurancang, menunggu panggilan Kanjeng Sultan. "Masuklah Karebet," terdengar suara Kanjeng Sultan dari dalam ruangan. Karebet pun masuk ke ruangan dengan laku dodok. Ia pun menyembah Kanjeng Sultan dan duduk bersila di hadapannya. "Karebet," kata Kanjeng Sultan Trenggono. "Dawuh dalem Kanjeng Sultan," jawab Karebet. "Bagaimana keadaanmu Karebet?" tanya Kanjeng Sultan. "Atas pangestu Kanjeng Sultan, hamba dalam keadaan selamat," kata Karebet. "Bagaimana pembangunan dalam Kadipaten Pajang?" "Hampir selesai Kanjeng Sultan. 3-4 hari lagi Ki Lurah Wiguno akan pulang ke Demak. Selanjutnya kekurangannya akan hamba kerjakan sendiri," kata Karebet. "Karebet, apakah selama ini kau mengalami kesulitan dalam membangun dalam kadipaten?" tanya Kanjeng Sultan. "Tidak ada kesulitan apapun Kanjeng Sultan, semuanya lancar," jawab Karebet. "Kau tadi sempat bertemu Penangsang?" tanya Kanjeng Sultan. "Ya Kanjeng Sultan, kami bertemu di luar," jawab Karebet. "Kau dan Penangsang saat ini aku panggil ke Demak karena 3 pasar lagi pada hari Anggoro Kasih. Di ruangan Sasono Sewoko akan diadakan Pisowanan Agung," kata Sultan Trenggono. Karebet terus menundukkan kepala mendengarkan apa yang dikatakan oleh Kanjeng Sultan.
Dalam Pisowanan Agung nanti, kau akan aku lantik sebagai Adipati Pajang, sedangkan Penangsang akan aku lantik sebagai Adipati Jipang, kata Sultan Demak. Terima kasih, Kanjeng Sultan, kata Karebet. Nanti di dalam Pisowanan Agung, kau akan didampingi oleh 2 orang kepercayaanmu. Siapakah yang akan kau pilih untuk mendampingimu dalam pelantikan nanti? Kalau 2 orang, hamba akan membawa Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi untuk mendampingi hamba dalam Pisowanan Agung nanti, Kanjeng Sultan, jawab Karebet. Pemanahan dan Penjawi, 2 orang yang berasal dari Selo, tanya Sultan Trenggono. Betul, Kanjeng Sultan, keduanya memang berasal dari Selo, jawab Karebet. Baik Karebet, nanti 2-3 pasar setelah Pisowanan Agung, setelah kau menjadi Adipati Pajang, maka kau bisa melamar anakku Sekar Kedaton. Tinggal nanti kita cari hari yang baik. Nanti setelah selesai Pisowanan Agung, kau jangan pulang dulu ke Pajang, tapi tunggu sebentar. Kau akan kupanggil dan kuberitahu kapan kau melamar anakku Sekar Kedaton, kata Sultan Demak. Sendika dawuh, Kanjeng Sultan, kata Karebet. Kau akan pulang langsung ke Pajang, tanya Kanjeng Sultan. Tidak, Kanjeng Sultan, hamba akan singgah dulu di Kadilangu, jawab Karebet. Ke tempat Kanjeng Sunan Kalijogo. Kasinggihan, dawuh Kanjeng Sultan. Bagus, kata Kanjeng Sultan. Nah, cukup sekian, kau boleh pulang. Karebet pun menyembah. Lalu ia pun bergeser ke pintu, kemudian keluar dari ruangan, berjalan keluar menemui Wiro dan Wasis yang masih menunggu di luar. Bagaimana Karebet? Tanya Wasis setelah Karebet berada dekatnya. Sudah selesai. Aku sudah menghadap Kanjeng Sultan, kata Karebet. Nah, kalau begitu tugasku sudah selesai. Aku akan pulang ke rumahku dan aku akan tidur sampai sore. Baru besok pagi aku bertugas lagi, kata Wasis. Lalu ia pun meninggalkan Wiro dan Karebet yang masih berada di depan pintu masuk ruang dalam. Setelah Wasis tidak terlihat lagi, Karebet pun kemudian bertanya kepada Wiro. Wiro, kalau prajurit Tumpak saat ini bertugas di mana, Wiro? Tumpak saat ini bertugas di depan Keputren, jawab Wiro. Baiklah Wiro, aku sedang ada keperluan dengan Tumpak. Aku akan menemuinya ke Keputren sebentar, kata Karebet. Silakan, kata Wiro. Karebet pun kemudian berjalan menuju Keputren untuk menemui Tumpak. Langkah Karebet terhenti ketika dari kejauhan terlihat seorang perempuan yang telah dikenalnya. Berjalan menuju ke arah ruang dalam, ketika melihat Karebet, perempuan itu yang ternyata adalah Nyai Madusari tersenyum dan berjalan menghampiri Karebet. Karebet, kau ditunggu di depan Keputren. Aku akan ke Kanjeng Permaisuri. Minta izin, Gusti Putri Sekar Kedaton akan menghadap ibundanya, kata Nyai Madusari. Belum sempat Karebet menjawab, dengan tergesa-gesa Nyai Madusari telah berjalan meninggalkannya menuju ruang dalam. Karebet pun kemudian berjalan ke Keputren dan di sana terlihat Tumpak dan seorang temannya bertugas di sana. Ketika melihat Karebet, Tumpak pun kemudian tersenyum dan menyapa sahabatnya. Karebet, kau dipanggil Kanjeng Sultan? Ya, aku baru saja menghadap Kanjeng Sultan di ruang dalam, kata Karebet. Kau berangkat kemarin? Tanya Tumpak. Ya, aku bersama Wasis, kata Karebet. Tumpak pun melihat ke arah ruang dalam dan terlihat Nyai Madusari berjalan tergesa-gesa menuju Keputren. Bentar lagi Nyai Madusari masuk Keputren, kata Tumpak. Ya, kata Karebet sambil tersenyum. Bentar lagi Gusti Putri pasti keluar menuju ruang dalam menemui bundanya, kata Tumpak. Karebet mengernyitkan dahinya, lalu Tumpak pun menyambung perkataannya. Ya, karena kau berada di sini, kata Tumpak. Karebet pun juga tertawa mendengar perkataan Tumpak
Nyai Madusari pun berjalan masuk ke pintu keputren. Tak lama kemudian pintu pun terbuka kembali dan keluarlah Nyai Madusari beserta Sekar Kedaton, Gusti Putri Mas Cempaka. Nyai Madusari lalu berjalan menuju ke arah tumpak yang sedang berdiri di seberang gerbang keputren. Sedangkan Karebet berjalan mendekati Gusti Putri Sekar Kedaton. Ketika Putri Sekar Kedaton Mas Cempaka melihat Karebet mendekatinya, wajah Gusti Putri Sekar Kedaton begitu cerah, senyumnya mengembang tiada henti. "Kau selamat, Kang Mas," kata Sekar Kedaton Gusti Putri Mas Cempaka ketika Karebet telah berada di dekatnya. "Ya Diajeng, aku baik-baik saja. Bagaimana keadaanmu Diajeng? Setelah aku tinggal ke Pajang," kata Karebet. "Ya Kakang Mas, aku selalu sehat dan aku selalu menunggu kabar keselamatanmu dari prajurit yang datang dari Pajang." Ketika Tumpak pulang dari Pajang, apakah dia mengabarkan keadaanku kepada Nyai Madusari? "Ya Kakang Mas, dan aku senang sekali mendengar kabar tentang Kakang Mas dari Pajang, dan aku sudah tahu kalau hari ini Kakang Mas akan datang di Demak." "Ya Diajeng, kemarin prajurit Wasis datang ke Pajang, dan kata Wasis aku dipanggil menghadap Kanjeng Sultan. Aku sudah diberitahu rencana Ayahanda Sultan. Pada hari Anggoro Kasih dalam Pisowanan Agung nanti, Kakang Mas akan dilantik menjadi Adipati Pajang." "Ya Diajeng, setelah itu 3 pasar setelah Pisowanan Agung, aku akan melamar Diajeng," kata Karebet. "Tidak lama lagi Kakang Mas," kata Sekar Kedaton sambil tersenyum. "Ya Diajeng, tidak lama lagi," kata Karebet. "Kakang Mas, pada Pisowanan Agung nanti Kakang Mas berangkat dari Pajang tanpa pengawal. Sebaiknya Kakang Mas berangkat ke Demak dengan dikawal Salon Rongko Projo Kadipaten Pajang." "Ya Diajeng, nanti aku berangkat bersama 2 orang yang selama ini membantu mendirikan Kadipaten Pajang," kata Karebet. Gusti Putri menganggukkan kepalanya, lalu ia pun berkata kepada Karebet, "Kakang Mas, aku akan menghadap Ibunda Kanjeng Prameswari sekarang. Nanti Bunda terlalu lama menunggu." Karebet tersenyum, katanya, "Silahkan Diajeng, aku juga pamit akan pulang ke Pajang." "Kakang Mas akan langsung pulang ke Pajang?" tanya Sekar Kedaton. "Tidak Diajeng, aku akan singgah dulu di Kadilangu ke tempat Kanjeng Sunan Kalijogo," kata Karebet. "Ya Kakang Mas, aku menghadap Ibunda sekarang," kata Sekar Kedaton Gusti Putri Mas Cempaka. Lalu ia pun manggil Nyai Madusari untuk mengantar ke ruang dalam. Nyai Madusari pun kemudian meninggalkan Tumpak, lalu keduanya berjalan menuju ruang dalam ke ruangan Kanjeng Prameswari. Ketika Sekar Kedaton dan Nyai Madusari sudah tidak terlihat lagi, Karebet pun berjalan mendekati sahabatnya, prajurit yang sedang berjaga di keputren, Tumpak. Sementara itu pada saat yang bersamaan di ruang dalam, Kanjeng Sultan sedang dihadap oleh 2 orang tumenggung yang duduk bersila di hadapannya, Tumenggung Gajah Birowo dan Tumenggung Siung Laut. Kedua tumenggung itu dipanggil Kanjeng Sultan saat setelah Karebet keluar dari ruang dalam. "Tumenggung Gajah Birowo," kata Kanjeng Sultan. "Dawuh dalem Kanjeng Sultan," kata Tumenggung Gajah Birowo. "Dan kau Tumenggung Siung Laut," kata Sultan Trenggono. "Dawuh dalem Kanjeng Sultan. Kalian berdua aku panggil sehubungan dengan beberapa persoalan yang sudah lama aku rencanakan dan akan aku laksanakan dalam waktu dekat ini," kata Kanjeng Sultan. Kedua tumenggung itu pun bersiap mendengarkan titah Kanjeng Sultan Trenggono. "Kalian sudah mendengar, nanti pada hari Anggoro Kasih, pada saat Pisowanan Agung, aku akan mengangkat Penangsang sebagai Adipati Jipang dan mengangkat Karebet sebagai Adipati Pajang," kata Sultan Demak. Lalu Kanjeng Sultan pun berkata, "Setelah itu 3 pasar setelah Pisowanan Agung, Adipati Pajang akan melamar anakku Sekar Kedaton. 2-3 pasar setelah itu,
maka aku akan menikahkan anakku dengan Adipati Pajang. Sepasar setelah penghargaan pengantin, anakku Sekar Kedaton akan diboyong pindah ke Pajang, kata Kanjeng Sultan. Lalu Kanjeng Sultan berhenti sebentar mengamati wajah Tumenggung Gajah Birowo dan Tumenggung Siung Laut. Tumenggung Gajah Birowo, seperti ada yang akan kau tanyakan, kata Kanjeng Sultan. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, kalau boleh hamba bertanya, sepertinya waktu pelantikan Adipati, lalu melamar Sekar Kedaton dan waktu pahargyan pengantin, apakah jaraknya memang dibuat terlalu pendek? Tanya Tumenggung Gajah Birowo. Ya, itu semua memang aku sengaja, memang aku percepat, karena berkaitan dengan rencanaku selanjutnya, yaitu menggempur Panarukan. Nah, sekarang kau Tumenggung Siung Laut, bagaimana dengan tugas yang aku berikan kepadamu? Tanya Kanjeng Sultan kepada Tumenggung Siung Laut. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, dari 30 perahu yang masih tersisa yang pernah dipakai oleh Pangeran Sabranglor, hampir semuanya bisa diperbaiki oleh para pembuat perahu dari Wedung, kata Ki Tumenggung. Tumenggung Siung Laut berhenti sebentar lalu ia pun menjelaskan lagi. Perahu-perahu yang bisa diperbaiki sebanyak 27 perahu, sedangkan 3 buah perahu sudah tidak bisa diperbaiki lagi karena kerusakannya terlalu parah, kata Tumenggung Siung Laut. Bagus, 27 perahu yang bisa diperbaiki cukup untuk menggempur Panarukan dari laut, kata Sultan Trenggono. Tumenggung Siung Laut, sekarang perahunya kau simpan di mana? Perahu itu sebagian berada di daerah Pedung dan sebagian lagi berada di daerah Keling, kata Ki Tumenggung. Bagaimana dengan pasukan lautmu? Apakah masih bersemangat tinggi untuk bertempur di Perang Wetan? Tanya Sultan Trenggono. Ya, Kanjeng Sultan, mereka masih bersemangat dan masih cukup banyak untuk memenuhi perahu-perahu itu, kata Tumenggung Siung Laut. Nanti aku sendiri yang akan menjadi Senopati Agung. Aku yang akan memimpin prajurit Demak segelar sepapan untuk menuju Bang Wetan. Sedangkan yang menjadi Senopati Pengapit yang memimpin para prajurit laut adalah Tumenggung Siung Laut, kata Kanjeng Sultan. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Siung Laut. Tumenggung Gajah Birowo, kata Kanjeng Sultan Trenggono. Dawuh dalem Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Gajah Birowo. Dalam pertempuran di Panarukan nanti, seorang Tumenggung dari Kesatuan Wiro Tamtomo dan seorang Tumenggung dari Kesatuan Wiro Brojo juga akan menjadi Senopati Pengapit pasukan Demak, kata Kanjeng Sultan. Penangsang dan Karebet tidak perlu ikut bertempur di Panarukan. Biarlah mereka menata kadipatennya yang baru mulai tumbuh. Demikian juga anakku yang sulung Pangeran Aryo yang sekarang bernama Sunan Prawoto, serta Pangeran Hadiri atau Pangeran Kalinyamat. Biarlah mereka tinggal di pesanggrahannya masing-masing, kata Kanjeng Sultan selanjutnya. Perkiraan kita berangkat menggempur Panarukan sekitar 1 condro setelah pahargyan pengantin Sekar Kedaton. Mulai sekarang Tumenggung Siung Laut, aku harap kau terus memantau perbaikan perahu-perahu yang akan kita pergunakan nanti, lanjut Kanjeng Sultan. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, kata Tumenggung Siung Laut. Mulai sekarang Tumenggung Gajah Birowo supaya merencanakan pasukan dari daerah mana yang akan ditarik ke kota raja dan akan ikut dalam pertempuran ke Bang Wetan. Sendika dawuh Kanjeng Sultan, jawab Ki Tumenggung. Ya, kali ini cukup sekian Tumenggung Gajah Birowo. Persiapkan Pisowanan Agung, pahargyan pengantin, serta rencana boyongan Sekar Kedaton ke Kadipaten Pajang yang hanya berjarak beberapa hari saja. Setelah itu baru kita berangkat ke Panarukan. Sekarang silahkan kalian kembali ke tempatmu, perintah Kanjeng Sultan. Kedua orang Tumenggung itu menyembah lalu bergeser ke pintu dan segera keluar dari ruangan dalam.
Sementara itu di penjagaan Kaputren, seorang prajurit Wirotamtomo, Tumpak sedang berbincang dengan sahabatnya, Karebet. "Kau belum cerita, Karebet. Mengapa kau dipanggil Kanjeng Sultan?" tanya Tumpak setelah Karebet di dekatnya. "Tumpak, dengarkan baik-baik, mengapa hari ini aku dari Pajang dipanggil menghadap Kanjeng Sultan di kota Rajan Demak?" kata Karebet. Tumpak pun diam bersiap mendengarkan kalimat yang akan dikatakan oleh Karebet. "Dengarkan, aku dipanggil menghadap Kanjeng Sultan karena..." "Kenapa?" tanya Tumpak. "Karena Kanjeng Sultan rindu padaku," kata Karebet. Tumpak pun tertawa dan ia pun berkata, "Ah kau, padahal tadi aku sudah bersungguh-sungguh mendengarkan perkataanmu." Karebet pun ikut tertawa, kemudian ia pun berkata, "Besok pada hari Anggoro Kasih akan ada Pisuanan Agung." "Ya, aku sudah tahu," kata Tumpak. "Kau ikut pisuanan di Sasono Sewoko?" tanya Karebet. "Tidak, hanya yang berpangkat lurah ke atas yang ikut Pisuanan Agung. Aku yang hanya seorang prajurit tentu akan ikut pisuanan, tetapi aku akan berada di luar." "Lalu ada apa dengan Pisuanan Agung?" "Nanti dalam Pisuanan Agung aku," kata Karebet tidak dilanjutkan, "ku akan diangkat menjadi Adipati Pajang," kata Tumpak, memotong kata-kata Karebet. "Dari mana kau tahu?" kata Karebet. "Tebakanku pasti betul," kata Tumpak bangga. Karebet pun mengangguk kecil. "Betul, tebakanmu betul. Aku akan dilantik menjadi Adipati Pajang bersama Raden Penangsang yang dilantik menjadi Adipati Jipang," kata Karebet. "Sebetulnya aku iri dengan kamu, Karebet," kata Tumpak. "Iri?" Karebet pun heran dengan perkataan Tumpak. "Ya, aku yang lebih dulu menjadi prajurit Wirotamtomo dibandingkan dengan kau. Tapi kau bisa lebih dulu menjadi seorang lurah prajurit. Sekarang kau malah akan diangkat menjadi Adipati Pajang," kata Tumpak. "Kau pun bisa seperti aku, Tumpak," kata Karebet. "Tidak, aku tidak akan berani melawan seekor buaya besar dalam air, tidak berani melawan seekor macan gembong, dan tidak berani melawan kelabang hijau maupun kelabang ireng, seorang lawan seorang," jawab Tumpak sambil tersenyum. "Ya," kata Karebet, "melawan seekor buaya ataupun seekor macan gembong dengan menggunakan senjata pun, aku belum tentu menang, apalagi tidak menggunakan senjata apapun. Tapi kalau melawan seekor kerbau gila yang mengamuk di perkemahan, aku berani. Maksudku, aku berani melawan kalau bersama puluhan prajurit yang lain," kata Tumpak. "Ada berapa orang prajurit telah terluka karena tanduknya?" desis Karebet perlahan. "Kerbau itu memang gila. Pedangku pernah sekali mengenai perutnya, tapi ternyata tubuhnya kebal. Kulitnya terlalu liat. Untung saat itu Kanjeng Sultan melihatmu, lalu dipanggil untuk membunuh kerbau itu. Lalu kau pukul kepala kerbau itu hingga terbakar," kata Tumpak. "Hanya kebetulan kerbau itu memang kasihan kepadaku, memberi kesempatan padaku untuk kembali menjadi lurah Wirotamtomo," kata Karebet. Tumpak pun tertawa, lalu ia pun berkata, "Sampai sekarang aku masih heran, mengapa tiba-tiba ada seekor kerbau yang muncul dan mengamuk di perkemahan Kanjeng Sultan, padahal selama ini tidak ada seekor binatang pun yang berani mendekat ke perkemahan pemburu. Harusnya dulu kau tanyakan kepada kerbaunya, mengapa dia menjadi gila dan mengamuk di perkemahan," kata Karebet. Keduanya kemudian tertawa-tawa dari dua orang sahabat yang pada waktu dulu adalah senasib menjadi prajurit Wirotamtomo. Namun dalam beberapa hari lagi nasibnya akan berbeda. "Karebet, besok pada waktu kau datang ke Pisuanan Agung, kau akan menginap di mana?" tanya Tumpak. "Nyanur gunung, kau bertanya di mana aku akan tidur. Kau sudah tahu kalau aku sudah terbiasa tidur dengan bersandar pada sebatang pohon," kata Karebet. "Ya, tapi nanti setelah Pisuanan Agung, kau adalah seorang Adipati Pajang.
kau sudah tidak pantas lagi tidur dengan bersandar pada sebatang pohon, kata Tumpak. Sama saja bagiku. Nanti kalau aku menjadi seorang adipati, kalau kemalaman di perjalanan aku tetap akan tidur di hutan. Kau akan menawarkan kepadaku untuk menginap di rumahmu, tanya Karebet. Andaikan rumahku besar dan pantas untukmu, pasti kau akan kutawarkan untuk menginap di rumahku. Tetapi aku hanya mempunyai rumah yang berukuran kecil, jawab Tumpak. Dalam Pisauanan Agung aku akan berangkat dari Pajang beserta 2 orang lainnya, kata Tumpak. Rumahku tidak cukup kalau untuk tidur 3 orang tamu. Lalu siapa saja yang kau ajak menghadiri Pisauanan Agung, tanya Tumpak. Kakang Pemanahan dan Kakang Penjawi, kata Karebet. Mereka berdua masih di Pajang, tanya Tumpak. Ya, mereka akan tinggal di Pajang, mereka akan menjadi Warongko Projo, Kadipaten Pajang, kata Karebet. Karebet, kalau ada jabatan Patih Pajang yang masih belum terisi, coba kau tawarkan kepadaku, kata Tumpak. Karebet pun tertawa dan mereka berdua masih berbicara dan bercanda. Tak lama kemudian Karebet pun pamit akan pulang ke Pajang. Aku pulang dulu ke Pajang, Tumpak. Tapi aku akan singgah dulu di Kadilangu, kata Karebet. Ya Karebet, hati-hati di perjalanan, kata Tumpak. Dan kedua sahabat itu pun berpisah. Tumpak masih tetap melaksanakan tugasnya, berjaga di depan pintu keputren, sedangkan Karebet kemudian berjalan menuju pintu gerbang keraton, mengambil tali kendali kudanya dan menuntunnya keluar dari halaman keraton. Sebuah bungkusan yang selalu tergantung di pelana kudanya setia menemaninya selama dalam perjalanan. Bungkusan yang berisi beberapa bekal makanan mentah serta beberapa lembar pakaian dan sebilah pedang pendek yang selalu tersimpan di dalamnya. Ketika Karebet berada di depan pintu gerbang dan bersiap akan naik ke punggung kudanya, dari jauh terlihat ada seekor kuda berlari mendekat dengan penunggangnya, berpakaian seorang tumenggung. Kuda itu berhenti di depan Karebet lalu dan Karebet pun sedikit membungkukkan badannya sambil mengangguk memberi hormat. Orang yang berpakaian tumenggung itu pun kemudian turun dari kudanya. Kemudian seorang prajurit penjaga pintu gerbang keraton mendekati kuda itu, memegang kendalinya dan menuntunnya masuk ke dalam halaman, lalu menambatkannya pada tonggak yang berada di sudut halaman. Hormat saya untuk Ki Tumenggung Suronoto, kata Karebet. Terima kasih Karebet. Kau dari mana? Kata Tumenggung Suronoto. Saya dipanggil untuk menghadap Kanjeng Sultan, Ki Tumenggung. Kanjeng Sultan membicarakan tentang Pisauanan Agung nanti, tanya Ki Tumenggung. Ya, Ki Tumenggung. Bagus, sebentar lagi kau akan resmi menjadi Adipati Pajang, kata Ki Tumenggung. Terima kasih, Ki Tumenggung, jawab Karebet. Kau dari Pajang singgah di Tingkir. Bagaimana kabar pamanmu sekarang? Tanya Ki Tumenggung Suronoto. Paman Ganjur sekarang berada di desa Tingkir, Ki Tumenggung, menemani biung yang sudah tua, jawab Karebet. Tidak apa-apa, Karebet. Aku pun kalau sudah tidak lagi menjadi seorang prajurit, aku tidak mau tinggal di kota raja yang panas ini. Tapi aku ingin menghabiskan sisa umurku tinggal di sebuah desa, di kaki sebuah gunung, kata Tumenggung Suronoto. Ya, Ki Tumenggung, saya mohon maaf. Paman Ganjur sekarang tidak kembali ke Suronatan, kata Karebet. Ya, Ki Tumenggung Suronoto pun menganggukkan kepalanya. Ia pun menyadari tidak mungkin orang bisa bekerja seterusnya sampai tua tanpa henti. Semua ada batasnya. Ki Tumenggung pun lalu bertanya kepada Karebet. Besok pada waktu Pisauanan Agung, kau datang dari Pajang ke Demak, kau akan menginap di kota raja. Saya belum tahu menginap di mana, Ki Tumenggung, jawab Karebet. Ki Tumenggung tersenyum lalu ia pun berkata, menginaplah di dalam Suronatan. Di dalam masih ada kamar yang kosong, atau kalau kau tidak mau tidur di dalam tengah, menginaplah di bekas kamar yang pernah ditempati oleh pamanmu Ki Ganjur. Terima kasih, Ki Tumenggung.
Tapi dari Pajang saya kan datang bertiga. Bertiga pun tidak apa-apa, Karebet, kata Ki Tumenggung. Ya Ki Tumenggung, terima kasih. Karebet, aku akan ke keraton, kita berpisah. Kita saling mendoakan semoga kita semua selamat, kata Ki Tumenggung. Ya Ki Tumenggung, kata Karebet. Tumenggung Suronoto pun kemudian berjalan masuk ke dalam keraton. Sedangkan Karebet pun naik ke punggung kudanya. Lalu menjalankan kudanya ke arah selatan. Karebet sengaja menjalankan kudanya tidak terlalu cepat, karena jarak ke Kadilangu tidak terlalu jauh. Apalagi sekarang dia berada di punggung kuda. Matahari telah condong ke barat, sinarnya telah membentuk bayangan di arah timur. Bayangan orang sedang menunggang seekor kuda yang berlari jajar dengan kuda Karebet yang berlari ke arah selatan. Berapa saat kemudian Karebet pun membelokkan kudanya ke arah timur, menuju tepian barat Sungai Tuntang. Derap kaki kudanya terdengar teratur karena Karebet menjalankan kudanya tidak terlalu cepat. Sungai Tuntang terlihat semakin dekat. Tak lama lagi kuda yang ditunggangi Karebet menyeberangi Sungai Tuntang. Tak berapa lama kuda yang ditunggangi Karebet telah sampai di tepian Sungai Tuntang. Lalu Karebet pun turun dari punggung kudanya dan bersiap untuk masuk ke dalam air sungai, menyeberang ke sisi sebelah timur. Karebet memegang tali kendali kudanya, kemudian perlahan-lahan ia pun turun, memasukkan kakinya ke dalam sungai, lalu berjalan menyeberangi sungai yang di dalamnya sebatas perutnya, sambil menuntun kudanya menyeberangi ke arah timur. Sambil menyeberangi sungai dengan berjalan perlahan-lahan, tangan kanan Karebet memegang tali kendali kudanya, sedangkan tangan kirinya diangkat ke atas sambil memegang bungkusannya.